Fitnah secara bahasa itu artinya banyak, Mbak. Fitnah terkadang artinya ujian. Allah berfirman, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Dan kami akan berikan kepada kalian kesenangan dan kesusahan sebagai ujian. Fitnah terkadang artinya adab. Allah berfirman, "Dzuqu fitnatakum hadzal ladzi kuntum tasta'jilun." Rasakanlah fitnah kalian ini. Ini yang dahulu kalian minta dipercepat. Maksudnya itu adab. Fitnah juga mempunyai makna perpecahan dan semua penyimpangan-penyimpangan dari agama. Kalau kita perhatikan hadis-hadis tentang fitnah, akan kita dapati akal Islam, Rasulullah SAW menyebutkan banyak sekali macam-macam fitnah. Di antaranya seperti yang Nabi ajarkan kepada kita berlindung dari 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa a'udzubika min Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari azab neraka jahannam. Dan aku berlindung kepada Engkau dari fitnah dari azab kubur. Dan aku berlindung kepada Engkau dari fitnah hidup dan mati. Dan aku berlindung kepada Engkau dari fitnah Masihud Dajjal. Apa yang dimaksud dengan fitnah hidup dan fitnah mati? Sebagian ulama mengatakan fitnah hidup artinya semua ujian-ujian yang kita rasakan ketika kita hidup. Berupa fitnah syahwat, fitnah syubhat. Demikian pula berbagai macam ujian yang Allah berikan kepada kita ketika kita masih hidup. Adapun yang dimaksud dengan fitnatul mamat, fitnah kematian. Sebagian ulama berpendapat yang dimaksud dengan fitnah kematian yaitu saat kita sakaratul maut. Datangnya syaitan untuk menggoda kita, Pak, agar kita mati dalam keadaan su'ul khatimah. Makanya Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal hadam, wa a'udzubika minat taraddi, wa a'udzubika minal haraq, wa a'udzubika minal gharaq, wa a'udzubika min an amuta ladighan, wa a'udzubika min an yatakhabbatani syaitan indal maut. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau untuk tertimpa runtuhan. Aku berlindung kepada Engkau untuk mati dalam keadaan jatuh dari tempat tinggi. Aku berlindung kepada Engkau dari terbakar. Aku berlindung kepada Engkau dari tenggelam. Dan aku berlindung kepada Engkau dari meninggal dalam keadaan terkena bisa kalajengking atau ular. Dan aku berlindung kepada Engkau ya untuk digoda syaitan saat kematian. Jadi ketika kita meninggal dan ketika kita sakaratul maut, disitulah memang syaitan mengeluarkan seluruh kemampuan dia untuk apa? Menggoda kita. Nah, ini fitnah. Nah, sebagian ulama menafsirkan fitnah kematian itu maksudnya ini. Sebagian lagi ulama mengatakan yang dimaksud dengan fitnah kematian itu apa yang terjadi di alam kubur. Namun wallahu a'lam yang paling kuat pendapat yang pertama ini. Ya. Kenapa? Karena yang terjadi di alam kubur itu sudah disebut oleh Rasul dengan azab kubur. Ya. Nah, ini akal Islam, saudaraku.
Juga disebutkan dalam hadis, Nabi menyebutkan fitnah jenis lainnya. Nabi mengatakan akan munculnya fitnah, fitanun kaqita'il lailil mudlim. Fitnah-fitnah yang bagaikan belahan malam yang gelap sekali. Yusbihur rajul mu'minan wa yumsi kafiran. Di waktu pagi seseorang masih mukmin, di waktu sore dia sudah kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Di waktu sore dia masih mukmin, di waktu pagi dia sudah kafir. Yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya. Di mana ia menjual agamanya hanya untuk mendapatkan kehidupan dunia. Apa yang dimaksud dengan fitnah bagaikan malam yang gelap ini, Pak? Sebagian ulama seperti Al-Hasan Al-Basri menafsirkan, ya, yang dimaksud yaitu seseorang di waktu pagi masih meyakini keharaman sesuatu yang Allah haramkan. Di waktu sore dia sudah menghalalkan. Di waktu sore dia masih mengharamkan yang haram. Di waktu pagi dia sudah menghalalkan. Artinya apa? Artinya saking beratnya syubhat pemikiran di zaman itu, Pak. Sehingga seseorang itu sangat mudah akidahnya itu tergelincir. Ya, seperti di zaman sekarang kita lihat banyak, Pak. Orang-orang yang Masya Allah tadinya di atas akidah yang bagus, gara-gara melanglang buana, membuka website-website yang abu-abu, terkena syubhat-syubhat yang ada di media sosial. Akhirnya apa, Pak? Berubah akidahnya. Terkena syubhat pemikiran. Mudah sekali, seperti di zaman sekarang ini, akhwat Islam, saudaraku seiman. Ya. Nah, ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, fitnah yang bagaikan belahan malam yang gelap. Yang menjadikan seseorang di waktu pagi itu mukmin, di waktu sore sudah apa? Kafir. Subhanallah. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Oleh karena itu, Hudzaifah ibn Yaman mengatakan minal fitnah, termasuk bagian daripada fitnah adalah seseorang masih melihat sesuatu itu haram, lalu besoknya dia sudah menghalalkan. Ini fitnah, saudaraku sekalian. Azani Allah wa iyyakum. Banyak tidak, Pak, orang-orang seperti ini, Pak? Saya punya teman waktu dia dulu masih ngaji, ya. Dia keras terhadap syirik, dia melarang bid'ah. Pas dia cari kedudukan kursi, Pak, terfitnah oleh kedudukan. Tiba-tiba subhanallah, yang dulu dia ingkari, sekarang dia katakan gak masalah. Yang penting gimana caranya kita bisa dapat suara. Gimana supaya kita dapat kedudukan dan yang lainnya. Subhanallah, berubah, Pak. Ya, 180 derajat berubah. Hanya karena ingin mendapatkan apa? Kedudukan. Fitnah, wallahi fitnah ya akhul Islam, azani Allah wa iyyakum. Maka dari itu ya akhul Islam. Ya. Seorang mukmin itu jangan pernah merasa aman dari fitnah, Mas. Wasiat salafus salih mengatakan, ya, la ta'man ala nafsika minal fitnah ma dumta hayya. Jangan sekali-kali kamu merasa aman dari fitnah selama kamu masih hidup. Jangan, Pak, jangan. Apalagi yang namanya syubhat, ya akhi, menyambar-nyambar, Pak. Hati kita ini lemah, Pak, lemah sekali. Selamatnya hati kita dari fitnah dan syubhat, Allah itu hak
keselamatan yang luar biasa. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Jadi fitnah, akhi, ya, yang ingin saya sebutkan, bahas, yaitu fitnah yang ada di zaman ini, Pak. Yang kita sekarang hidup di zaman ini. Karena kita hidup ini di zaman fitnah yang dahsyat sekali, Pak. Kita lihat di zaman sekarang, Pak, fitnah syirik, ya, merajalela. Kesyirikan, menyembah selain Allah, mengagungkan kuburan, dan yang lainnya. Fitnah, bid'ah, dan pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Luar biasa. Ya. Dan itu kita dapatkan, ya akhul Islam, dalam kehidupan kita masalahnya. Bahkan kita sering masuk dalam dunia maya sana, dunia internet, pasti tidak akan pernah lepas dari fitnah ini, Pak. Fitnah pemikiran yang luar biasa sekali yang bisa merusak akidah-akidah kita, ya akhwat Islam, azan ya Allah wa yakum. Belum lagi fitnah syahwat di zaman sekarang, ngeri, Pak. Fitnah wanita yang mengumbar aurat. Ya, banyak ikhwan, akhwat, terkadang chatting-chattingan. Ya. Di Facebook dan yang lainnya. Ada akhwat cadaran tapi dua-duaan sama ikhwan tanpa mahram dan bukan mahramnya. Ada ikhwan berjenggot, Masya Allah, chattingan sama akhwat yang bukan mahram sampai jam 3 malam. Ada ini, Pak. Bukan tidak ada. Ini fitnah namanya, Pak. Belum lagi fitnah tahdzir-tahdziran. Ya. Si anu mentahdzir si anu, yang ini mentahdzir si anu. Dengan tanpa bukti yang nyata. Serampangan. Mudah mengeluarkan seseorang dari ahlu sunnah hanya karena masalah-masalah ijtihadiyah. Gara-gara si anu misalnya suka selfie, wah ini manhaj selfie ini, dikeluarkan dari manhaj salaf, langsung ditahdzir, langsung dihajar. Gara-gara ya permasalahan duit, saling saling gontok-gontokan, tidak mau salam lagi, dan yang lainnya. Fitnah ini, Pak, fitnah. Belum lagi orang-orang yang berani berbicara dalam agama dengan tanpa apa? Ilmu. Kalau bicara sebatas dengan ro'yunya, pendapatnya aja udah. Gak bawa dalil, wala pendapat para ulama. Belum lagi para penuntut ilmu yang mereka lebih senang berkomentar daripada apa? Mendengar. Iya. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Fitnah yang ada. Nah, inilah saudaraku sekalian, ini kenyataan yang tidak bisa kita hindari. Dan ada bahkan terkadang kita sendiri terkena fitnah itu, ya akhwal Islam, azan ya Allah wa yakum. Makanya akhwal Islam, azan ya Allah wa yakum. Apa yang harus kita lakukan, akhi? Menghadapi fitnah-fitnah yang begitu dahsyat seperti ini. Karena seorang mukmin tuh, Pak, sangat takut sekali kalau dia terkena fitnah. Makanya Rasulullah SAW ketika mengabarkan tentang munculnya fitnah, Pak, kata Rasulullah SAW, taji'ul fitnah fayaqulul mu'min hadhihi muhlikati thumma tankashif. Thumma taji'ul fitnah fayaqulul mu'min hadhihi wa hadhihi. Datang fitnah, maka si mukmin berkata, ini yang akan membinasakan diriku. Lalu fitnah itu pergi, kata Rasulullah. Thumma taji'ul fitnah, lalu datang lagi fitnah yang lain.
Fayaqulul mu'min hadhihi wa hadhihi. Si mukmin akan berkata, ini yang akan membinasakanku. Oh, Masya Allah. Si mukmin dengan ilmunya tahu ini fitnah. Dia mengatakan, hadhihi muhlikati. Ini fitnah yang akan membinasakan diriku. Masya Allah. Itu mukmin, Pak. Beda dengan orang yang kurang imannya atau kurang ilmunya. Dia tidak sadar kalau dia ternyata sudah terkena apa? Fitnah, bahkan tidak menganggap itu fitnah. Adapun mukmin yang Allah selamatkan, dia akan melihat ini fitnah dan dia takut akan bisa menghancurkan agama dia. Makanya Nabi mengatakan demikian. Hadhihi muhlikati, ini yang akan membinasakan diriku. Masya Allah. Maka mukmin, Pak, lari dari fitnah sejauh-jauhnya. Sebutkan dalam hadis Nabi SAW, dikeluarkan Bukhari dalam sahihnya, beliau bersabda, yushiku an yakuna khairu malil muslim ghanam yatba'u biha sya'afal jibal wa mawaqi'al qatar yafirru bidinihi minal fitan. Hampir-hampir sebaik-baiknya harta seorang muslim adalah kambing yang ia pelihara di puncak-puncak gunung dan di lembah-lembah. Ia lari membawa agamanya dari fitnah, subhanallah. Ia lari dari fitnah, dari apa? Dari fitnah. Bukan malah mendekat, nggak kayak kita, Pak. Kalau kita terkadang senangnya mendekati fitnah, Mas. Ya. Ada tempat-tempat yang di situ banyak maksiat. Kita malah datang dengan alasan apa? Mau tadabur alam. Antum ngapain ke sana? Mau tadabur alam. Antum tahu kan sendiri di sana banyak perempuan telanjang. Ya akhi, niat anak kan udah bener mau tadabur alam, tidak bisa, Mas. Lari dari tempat fitnah. Makanya kata para ulama, jangan mendekati tempat-tempat yang di situ banyak kemaksiatan kecuali kalau kita butuh saja. Ada kebutuhan dan ada maslahat yang lebih besar di sana. Saudaraku seiman, Nabi SAW mengabarkan begitu. Ya firru bidini minal fitan. Lari dari fitnah. Lari dari fitnah, saudaraku sekalian. Bukan malah mendekati fitnah, ya akhwal Islam. Ketika Nabi mengabarkan akan munculnya fitnah Dajjal, ya, Nabi mengabarkan apa? Idza sami'tumud dajjal bi ardin falyan'an. Idza sami'a ahadukum ad-dajjal bi ardin falyan'an. Apabila seseorang dari kalian mendengar Dajjal telah sampai di suatu tempat, hendaklah ia menjauh, Pak, menjauh. Mungkin kalau kita, Pak, kalau kita kan terkadang orangnya suka penasaran gitu kan. Ada Dajjal, penasaran malah nggak deketin, malah yang Dajjal. Kayak gimana Dajjal? Nabi menyuruh lari. Jangan dekati. Demikian pula kita. Terkadang ketika kita tahu itu fitnah atau mendengar dari orang yang terpercaya bahwa ini fitnah, kita malah penasaran, pengen buka, pengen lihat, dan yang lainnya. Saudaraku sekalian, azani Allah wa iyyakum. Ini akhi, ya. Apa bahayanya fitnah untuk hidup kita, Pak? Bahayanya yang pertama, akhi. Fitnah itu menghitamkan hati, Pak. Hati kita menjadi kelam. Bahkan seseorang tidak lagi bisa membedakan mana yang ma'ruf, mana yang mungkar. Demikian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan dalam hadis yang sahih, ya, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan akan datangnya zaman fitnah, kata Rasulullah SAW, sehingga kemudian kata Rasulullah di zaman itu hati terbagi menjadi dua.
Hati yang pertama, qalbun aswad murbat kalquzi mujakhia. Hati yang hitam kelam bagaikan apa? Cangkir yang dibalikan. La ya'rifu ma'rufan wa la yungkiru munkara. Dia sudah tidak lagi mengenal yang ma'ruf dan sudah tidak lagi mengingkari kemungkaran. Ya. Wal akhar, ada hati yang satu lagi apa? Qalbun abyad. La tadurru fitnatun madamatis samawati wal ard. Hati yang putih bersih, yang tidak akan dibahayakan oleh fitnah selama langit dan bumi masih ada, kata Rasulullah SAW. Semoga kita termasuk yang kedua nih, Pak. Iya. Cuma masalahnya, Pak, fitnah itu akan terus ditampakkan ke hati. Dan terus, Pak, kata Rasulullah, tu'radul fitan alal qulubi ka'ardil hasiri udan uda. Fitnah itu akan dijalin dalam hati seperti tikar dijalin seutas demi seutas. Fa ayyu qalbin ushribaha nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Maka hati mana saja yang menerima fitnah akan diberikan di hati itu goresan hitam, kata Rasulullah. Wa ayyu qalbin angkaroha, dan hati mana saja yang mengingkari fitnah, nukitat fi qalbi nuktatun bayda, akan diberikan goresan putih di hatinya itu. Subhanallah. Maka di sini penting berarti, Pak, kita harus mengenal hakikat fitnah itu apa. Iya. Saudaraku seiman, azani Allah wa yakum. Jadi ini bahaya yang pertama, Pak, dari fitnah. Membuat hati kita apa? Kelam. Nggak bisa lagi membedakan mana ma'ruf, mana apa? Mungkar. Hatinya setidaknya sudah tidak lagi mengingkari kemungkaran. Itu aja udah kena fitnah dah. Antum kalau masuk mall ya, pas ngelihat aurat, astagfirullahaladzim. Di awal-awal istighfar, Pak. Kedua kali istighfar juga, Pak. Ketiga kali masih istighfar, Pak. Tapi udah keseringan, udah nggak istighfar lagi, Pak. Udah saking seringnya, bukan lagi mengingkari, malah menikmati, Pak. Kalau sudah seperti ini, berarti kita sudah terkena apa? Fitnah. Berarti hati kita sudah tidak lagi mengingkari kemungkaran itu. Musibah. Kalau antum melihat ada kuburan yang disembah, hati antum mengingkari tidak? Ketika hati antum mengingkari, alhamdulillah, antum masih bersih dari fitnah ini. Tapi ketika hati sudah tidak mengingkari, ini saja sudah mulai masuk apa? Fitnah. Ini dahsyat ya akhwal Islam, azani Allah wa yakum fitnah. Ini bahaya yang pertama, membuat hati itu apa? Kelam. Bahaya yang kedua, Pak, daripada bahaya fitnah, yaitu akhwal Islam menyebabkan seseorang tidak bisa istiqomah. Orang yang dia tenggelam dalam fitnah, bagaimana dia akan bisa istiqomah? Tidak mungkin. Orang yang hatinya tidak dijaga dari berbagai macam fitnah, sulit untuk istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal, akhi, istiqomah itu pemberian Allah yang paling mulia, Pak. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah menyebutkan apa? Kata beliau, al-istiqamatu afdalul karamat. Istiqomah adalah karomah Allah yang asyraful karamat, yang paling mulia, sudah. Banyak di antara kita ya menganggap karomah itu
sesuatu yang sifatnya fisik saja, Pak. Ada orang nggak mempan dibacok, karomah. Ada orang yang bisa berjalan di atas air, karomah. Ada orang yang bisa terbang di udara, karomah. Itu karomah kecil, Pak. Karomah yang terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba itu apa? Dia bisa wafat di atas la ilaha illallah, istiqomah sampai meninggal dunia, itu dia asyraful karamah, kata Syekhul Islam Taimiyah. Karamah yang paling mulia sudah, yang Allah berikan kepada seorang hamba. Makanya ketika antum lihat ada orang yang sampai tua tetap, Masya Allah, rajin sholat berjamaah, kuat berpegang kepada sunnah, ini kita kagum sama orang kayak gini, Pak. Iya. Ya akhwal Islam, saudaraku sekalian, azani Allah wa iyyakum. Maka dari itulah ya akhi, jangan menganggap remeh fitnah. Karena kalau kita tidak bisa istiqamah, lalu kita jatuh terhadap fitnah dan mati di atas fitnah, kita matinya su'ul khatimah. Na'udzubillah, nas'alullah salamata wal afiyah. Bahaya yang ketiga, akhi. Fitnah, akhi, menjauhkan kita dari ilmu yang sahih. Orang yang terkena fitnah, syubhat misalnya, terhalang hatinya dari ilmu yang benar. Terhalang hatinya dari pemahaman yang benar. Terhalang hatinya dari akidah yang sahihah. Terhalang. Antum melihat, orang yang terkena, contoh misalnya ya, ada orang yang terkena fitnah sufiyah. Fitnah apa? Sufi, tasawuf. Yang mereka punya keyakinan, katanya orang kalau sudah sampai derajat wali, maka tidak perlu lagi apa? Syariat Nabi. Di mana orang sufi itu, saudaraku sekalian, azani Allah wa iyyakum, ya, meyakini bahwa wali itu bisa lebih tinggi dari Nabi dan Rasul, Pak. Menurut orang sufi, mimpi wali itu hujah. Menurut orang sufi, wali itu nggak mungkin salah. Dan berbagai macam lagi pemikiran-pemikiran yang menyimpang itu, Pak. Maka orang yang terkena penyakit syubhat seperti ini, Pak, susah sekali disampaikan Al-Quran. Qala Allah, qala Rasul. Apa kata dia? Tapi menurut wali fulan nggak begitu. Akhirnya yang dia jadikan parameter apa? Wali. Sehingga ucapan wali itu melebihi ucapan Allah dan Rasul. Orang kalau sudah terkena syubhat kayak gini, Pak, antum tegakkan dalil 1000 pun juga nggak bakal didengar. Nggak bakalan didengar. Karena di hatinya Quran hadis itu kecil. Di hatinya yang paling besar adalah ucapan wali-walinya. Sama dengan orang yang terkena syubhat fanatik madhab. Quran hadis kalau bertabrakan dengan madhabnya wajib ditakwil, kata mereka. Sesuai dengan madhab. Akhirnya yang menjadi acuan dalam beragama mereka pendapat imam madhabnya, ya udah. Kalau ada Al-Quran atau hadis yang bertabrakan dengan pendapat imam madhab, imam ditolak atau ditakwil. Syubhat. Atau ada orang yang terkena fitnah Mu'tazilah. Mu'tazilah itu kelompok yang mendewakan akal. Yang menganggap akal itu lebih tinggi dari apa-apa? Dalil. Berat, Pak. Seperti yang dikatakan oleh Al-Fakhrur Razi. Ya. Kullu dalilin yu'aridul aql imma yuraddu au yu'awwal au kama qala.
setiap dalil yang bertabrakan dengan akal, maka wajib ditolak atau ditakwil sesuai dengan akal. Bayangkan. Nah, kalau kena syubhat kayak ginian orang, Pak, susah. Yang dia dewakan akalnya, akal. Pokoknya setiap ada dalil yang bertabrakan dengan akal, tolak. Atau ditakwil sesuai dengan akal. Oh, maksudnya dalil itu bukan begini, tapi begini misalnya. Makanya kan munculnya orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah gara-gara kaidah ini, Pak. Masa Allah punya tangan? Gak mungkin Allah punya tangan. Gak masuk di akal katanya. Kalau Allah punya tangan berarti Allah tangannya butuh kepada tubuh dong. Terdiri dari tubuh yang saling membutuhkan satu sama lainnya dong. Gimana kata mereka? Gak masuk di akal ini. Jadi gimana dong? Takwil. Lalu bagaimana dengan ayat bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha? Justru dua tangan Allah terbuka. Kata mereka apa? Yang dimaksud yad dalam ayat itu nikmat. Bukan tangan, bukan. Ditakwil sama dia. Padahal bentuknya saja sudah menolak takwil seperti ini, Pak. Bentuknya saja sudah musanna, bal yadahu. Justru dua tangan Allah. Kalau dia takwil menjadi nikmat, berarti apa? Justru dua nikmat Allah. Nikmat cuma dua? Gak mungkin. Nah, saudaraku sekalian, azani Allah. Orang yang menolak Allah beristiwa di atas arasy, Pak. Kenapa mereka tolak? Karena menurut mereka nggak masuk di akal. Masa Allah butuh tempat? Kalau Allah beristiwa di atas arasy, Allah berarti Allah butuh tempat dong. Kalau Allah beristiwa di atas arasy, berarti Allah jism dong. Selalu yang mereka ini nih ya, kelompok-kelompok ini selalu alasannya apa? Jism. Iya. Dan anehnya Pak, orang-orang yang menetapkan adanya jism tubuh itu Pak, mereka sendiri berbeda pendapat Pak dalam mendefinisikan apa yang dimaksud dengan jism itu Pak. Nah ini saudaraku sekalian akibat daripada mendewakan apa? Akal. Pembahasan tentang masalah itu tentunya panjang ya. Intinya apa maksudnya? Orang yang terkena fitnah syubhat akan terhalang dari pemahaman yang apa? Yang sahih. Kalau Ahlussunnah mengatakan Allah beristiwa di atas arasy sesuai dengan keagungannya. Bukan berarti Allah butuh tempat, tidak. Allah tidak butuh tempat. Allah tidak butuh arasy. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, mudah bagi Allah. Simple Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi gara-gara terkena penyakit syubhat tadi, susah itu Pak. Mengimani dalil itu Pak, susah. Ya. Inilah saudaraku sekalian, azani Allah wa iyyakum. Fitnah itu malah menghalangi seseorang dari apa? Ilmu yang benar dan pemahaman yang benar. Bahaya selanjutnya akal Islam daripada bahaya fitnah, saudaraku sekalian, azani Allah wa iyyakum, bahwa fitnah ya akal Islam ya menimbulkan huru-hara, baik itu perpecahan maupun peperangan. Fitnah menimbulkan huru-hara, baik itu perpecahan atau bahkan sampai kepada derajat peperangan. Saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Antum tahu madhab apa keyakinan Khawarij? Khawarij tahu kan? Apa hakikat keyakinan Khawarij itu Pak? Hah? Inti daripada keyakinan Khawarij apa?
mengkafirkan pelaku dosa besar. Maka menurut mereka, orang yang berbuat dosa besar kafir, murtad dari agama Islam. Konsekuensinya apa, Pak? Kalau sudah kafir? Kalau sudah kafir konsekuensinya apa? Halal darahnya. Halal darahnya, halal hartanya, dan yang lainnya sudah. Boleh dikucurkan darahnya? Boleh, gak masalah. Dibunuh? Gak masalah. Fitnah Khawarij. Ya Allah, saudaraku sekalian, azan ya Allah wa iyyakum. Orang yang terkena penyakit fitnah Khawarij, Pak. Di antara keyakinan Khawarij apa, Pak? Boleh memberontak kepada pemimpin yang zalim. Boleh. Menurut mereka memberontak pada pemimpin yang zalim boleh, nggak masalah. Sehingga terjadi huru-hara. Antum baca deh sejarah Islam bagaimana pemberontakan yang terjadi, Pak. Selalu akhirnya apa? Huru-hara. Terkucurnya darah kaum muslimin, dihabisinya kaum muslimin dan yang lainnya, ya akhul Islam. Di Aljazair sekitar tahun 80-an, bagaimana ketika kaum muslimin memberontak kepada pemimpin, dihabisi, Pak. Dan berbagai macam tempat, makanya memberontak kepada pemimpin zalim, padahal dia masih sholat, wallahi mudaratnya jauh lebih besar dibandingkan maslahat yang mereka inginkan. Akibat terkena penyakit fitnah kayak gini, Pak, muncul huru-hara, Pak. Dan anehnya lagi, Pak, mereka kaum Khawarij dan takfirin di zaman sekarang tuh selalu bawa-bawa berusaha bagaimana caranya untuk bisa melariskan pemikiran mereka itu membawa apa? Argumentasi. Semua pemikiran yang menyimpang akan berusaha melariskan pemikiran mereka dengan apa? Argumentasi. Bawa apa? Bawa dalil. Bawa apa? Bawa perkataan ulama, bahkan perbuatan salafus saleh. Di antara alasan mereka apa? Bukankah di zaman dahulu salaf pernah terjadi pemberontakan? Itu kan menunjukkan pemberontakan boleh, kata mereka. Subhanallah. Memang betul ada terjadi pemberontakan di zaman salaf terdahulu, tapi itu bukan dijadikan hujah, harusnya dijadikan ibroh, pelajaran. Ya, seperti pemberontakan Ibrahim al-Ashtar. Demikian pula pemberontakan sebagian penduduk Madinah terhadap Yazid bin Muawiyah, yang berakibat kemudian Yazid bin Muawiyah mengirimkan pasukan yang sangat besar dan kemudian kota Madinah pun dihalalkan. Banyak yang dibunuh, bahkan dari kalangan sahabat pun terbunuh gara-gara pemberontakan itu, Pak. Padahal para sahabat besar, para sahabat yang faqih seperti Abdullah bin Abbas dan yang lain sudah menasehati agar jangan melakukan seperti itu. Fitnah, saudaraku sekalian, menimbulkan huru-hara. Demikian pula fitnah menimbulkan perpecahan. Pecah. Kaum muslimin berpecah belah menjadi akidah-akidah yang berbeda-beda. Akibat fitnah itu, ya akhul Islam, saudaraku sekalian. Maka di sini, saudaraku sekalian, ya, ini bahaya fitnah. Bahwa di antara bahaya fitnah yaitu bahwa fitnah membuat atau menimbulkan perpecahan, bahkan sampai kepada tahap saling bunuh-membunuh di antara kaum muslimin. Nasallallahu salamata wal afiyah.